Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Mei Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah diperkenankan untuk melanjutkan penilaian kinerja Bapak Ibu Guru, khususnya penilaian refleksi tindak lanjut. Nah Bapak Ibu, sebelum kita praktekkan bagaimana cara menilai refleksi tindak lanjut Bapak Ibu Guru, mohon tolong bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini untuk bisa menyentuh subscribe dengan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi apabila channel ini mengunggah video baru. Bapak Ibu, mari kita masuk pada beranda pengelolaan kinerja Kepala Sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, setelah kita masuk di beranda ini, seperti biasa kita klik untuk icon pengelolaan kinerja. Kita klik Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini Ibu C. Tri Sulistiawati, Kepala Sekolah. Kita klik seperti biasa. Untuk sementara Bapak Ibu, kita masuk sebagai pejabat penilai kinerja. Sebelum nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib menyelesaikan pekerjaannya sebagai pegawai dan juga sebagai pejabat penilai kerja. Nah, kita selesaikan sebagai pejabat penilai kinerja untuk bawahan. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke lakukan penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu tampak jelas Ibu Kepala Sekolah Tri Sulistiawati ini akan melakukan penilaian. Terlebih dahulu adalah penilaian kinerja, praktek kinerja, perilaku kerja, ataupun kelengkapan dokumen guru. Nah, saat ini kita akan menyelesaikan untuk praktek kinerja ini Bapak Ibu. Ada 3 orang guru yang menjadi tanggung jawab Ibu Tri Sulistiawati. Belum ada satupun guru yang mampu diselesaikan penilaiannya, karena masih dalam proses Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita fokus pada penilaian kinerja ini. Kita cek penilaian ini Bapak Ibu. Nah, di sini penilaian kinerja oleh Ibu Kepala Sekolah Tri Sulistiawati, ada 3 guru yang menjadi tanggung jawab Ibu Tri Sulistiawati. Status penilaiannya Ibu Yuliana, refleksi tindak lanjutnya belum dinilai. Ibu Ulin Kartikasari, tindak lanjutnya belum dinilai. Dan Ibu Fatimah, refleksi tindak lanjutnya belum dinilai. Nah, di sini berarti ada 2 refleksi tindak lanjut yang akan dinilai oleh Bu Tri Sulistiawati ini mulai bulan Mei. Nah, kita selesaikan untuk contoh ini Bapak Ibu. Ibu Yuliana, kita akan menilai refleksi tindak lanjutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini perilaku kerja belum semuanya dinilai oleh Ibu Tri Sulistiawati. Kita masih fokus di praktek kinerja. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, rincian penilaian kinerja untuk Ibu Yuliana.
Di sini Ibu Yuliana sudah mencapai 2/3 dinilai praktek kinerjanya oleh Ibu Tri Sulistyawati. 2/3 berarti ada 3 bagian untuk mencapai 100% ini Bapak Ibu. 2/3 itu berarti yang sudah dinilai adalah yang pertama observasi kelas, yang kedua tindak lanjut, dan tinggal 1/3 yang terakhir adalah refleksi tindak lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Mari kita selesaikan untuk penilaian praktek kinerja menilai refleksi tindak lanjut dari guru atas nama Ibu Yuliana. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini berada penilaian praktek kinerja untuk Ibu Yuliana. Nah, posisinya ini bagian yang pertama sudah centang hijau, ini centang hijau. Masuk di bagian kedua, ini akan segera nanti centang hijau jika Ibu Kepala Sekolah Ibu Tri Sulistyawati sudah melakukan penilaian refleksi tindak lanjut. Kita coba klik di sini Bapak Ibu. Nah, inilah dokumen refleksi tindak lanjut dari Ibu Yuliana. Ada 3 bagian yang nanti akan dinilai oleh Ibu Tri Sulistyawati. Yang pertama adalah bagian menilai upaya refleksi guru. Kemudian bagian yang kedua menilai upaya mempelajari guru, dan yang ketiga adalah menilai peningkatan kinerja guru. Jika ketiga-tiganya ini sudah dinilai oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, maka bagian akhir setelah menilai peningkatan kinerja guru ini adalah ini Bapak Ibu, dikumpulkan. Jika ini belum diisi Bapak Ibu, maka ini tidak aktif. Setelah bagian yang ketiga ini nanti terisi, maka nanti akan aktif menjadi warna biru untuk diklik kumpulkan. Mari kita awali dari penilaian yang pertama, yaitu menilai upaya refleksi guru. Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib untuk memahami pertanyaan dan jawaban guru pada dokumen isian platform Merdeka Mengajar dari Bapak Ibu Guru. Pada bagian yang pertama, upaya refleksi guru, ada pertanyaan ini Bapak Ibu. 3 tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Ibu Yuliana menjawab berdasarkan 2 pilihan belajar, yaitu yang pertama pilihan belajar mandiri, dan yang kedua pilihan belajar dari PMM. Pilihan belajar mandiri, maka 3 tantangan yang paling sulit itu oleh Ibu Yuliana dijawab. Ibu Yuliana kesulitan berinovasi untuk mendapatkan strategi perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Sementara pada platform Merdeka Mengajar, belajar dari PMM, maka tantangan paling sulit Ibu Yuliana adalah sama, tidak jauh berbeda. Saya kesulitan berinovasi untuk mendapatkan strategi perubahan praktek dan seterusnya. Nah, dari jawaban Ibu Yuliana ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib untuk ini menjawab ini, menilai dari Bapak Ibu Guru. Pertanyaannya untuk dijawab Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam menilai kinerja guru, bagian yang pertama adalah bagaimana kesadaran guru tersebut ketika berefleksi. Ada
Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Masing-masing pilihan diberi indikator jawaban apakah sesuai dengan yang dijawab oleh Ibu Yuliana. Kita coba analisis jawaban yang pertama. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali. Nah, ini di luar kendali. Maka Bapak Ibu wajib melihat jawabannya. Saya kesulitan, berarti kalau saya kesulitan tanpa ada efek yang menyertai di belakangnya, berarti berasal dari dalam diri Ibu Yuliana sendiri. Maka jawaban yang pertama ini bisa ditinggalkan. Karena apa? Ini indikatornya. Penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal, bukan ini menurut jawaban Ibu Yuliana ini. Berarti 1 kita tinggalkan. Yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Ya, kita cek di sini indikatornya Bapak Ibu. Menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Jawaban kedua ini sudah masuk karena Ibu Yuliana mengakui secara pribadi kesulitan berinovasi mendapatkan strategi perubahan praktek yang berdampak pada pembelajaran. Berarti jawaban yang kedua kita simpan dulu karena ini sudah masuk dalam jawaban Ibu Yuliana. Kita cek jawaban yang ketiga Bapak Ibu. Sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Jawabannya bagus Bapak Ibu ini. Maka kita cek indikatornya apakah sesuai. Yang pertama menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan faktor eksternal. Alasan yang pertama ini masuk. Yang kedua Bapak Ibu, menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti, laporan, riset, dan rapor pendidikan. Nah, pada jawaban ketiga ini, jawaban Ibu Yuliana tidak menyertakan ini Bapak Ibu. Data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah yang nomor 2 ini. Kita klik di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian sedikit ke bawah ini. Maka ketika Bapak Ibu kepala sekolah menjawab ini, memilih ini, maka wajib menjelaskan pengamatan Bapak Ibu kenapa memilih ini. Ya, kita klik, kita jawab. Tidak lebih dari 1000 karakter. Kita tulis di sini Bapak Ibu, apa alasan Bapak Ibu kepala sekolah menjawab nomor 2 ini. Ya, kita jawab secara sederhana Bapak Ibu. Ibu
Nah, seperti ini Bapak Ibu jawabannya atau ulasan Bapak Ibu kepala sekolah ketika memilih jawaban nomor 2. Kita sesuaikan dengan jawaban dari Ibu Yuliana. Seperti ini. Jika jawabannya seperti ini, maka ulasannya adalah Ibu Yuliana mengakui secara sadar bahwa ada kekurangan kemampuan dari diri sendiri dalam mendapatkan perubahan strategi pembelajaran, dan beliau sudah berupaya belajar secara mandiri atau dari PMM. Ini sejauh pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun menurut penjelasan yang bersangkutan. Nomor 1 selesai Bapak Ibu, menilai upaya refleksi guru selesai. Kita tinggalkan, kita masuk nomor 2 Bapak Ibu, menilai upaya mempelajari guru. Ada 2 poin jawaban dari Bapak Ibu guru yang dinilai. Yang pertama adalah terkait dengan tentang inspirasi baru yang Bapak Ibu guru dapatkan dari upaya tindak lanjut, dan yang kedua berdasarkan inspirasi yang didapatkan tadi, perubahan praktek guru di ruang kelas seperti apa. Nah, ini jawaban dari Ibu Yuliana. Inspirasinya, Ibu Yuliana mendapatkan inovasi dan strategi baru dalam pendampingan belajar siswa, yaitu instruksi berantai dengan permainan. Ini inspirasi barunya. Sementara berdasarkan inspirasi tersebut, perubahan praktek Ibu Yuliana di ruang kelas yaitu mendapatkan umpan balik yang meningkatkan motivasi belajar sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Berarti ada interaksi dengan murid, ada perubahan di dalam suasana belajar. Mari kita nilai untuk yang nomor 2. Seperti ini. Bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan rating observasi praktek kinerja dan hasil refleksi. Apakah Ibu Yuliana melakukan upaya tindak lanjut? Apakah Ibu Yuliana mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut? Apakah Ibu Yuliana membagikan praktek baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut? Nah, ini adalah tahapan atau tingkatan yang sedang ataupun dilakukan oleh Bu Yuliana untuk nomor 2 ini. Upaya tindak lanjut, jawaban yang pertama, melakukan upaya tindak lanjut. Ini indikatornya adalah melakukan upaya tindak lanjut yang sudah disepakati. Ini lebih, Ibu Yuliana melakukan lebih dari ini. Berarti jawaban pertama tidak. Jawaban yang kedua, mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Ini indikatornya adalah ini, mendapatkan inspirasi. Betul, tadi upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Mempraktekkan, betul, dipraktekkan di dalam kelas sehingga menyebabkan ada motivasi belajar bagi siswa-siswinya. Nah, oke, kita nomor 2 masuk. Kita cek nomor 3, membagikan praktek baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Indikatornya, yang pertama, mempraktekkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Betul, dilakukan. Yang kedua, membagikan praktek baik melalui komunitas belajar di dalam atau di luar sekolah. Ini yang tidak dilakukan oleh Bu Yuliana. Membagikan praktek baik ini, maka jawabannya yang tepat adalah nomor 2. Kita klik di sini, ya, kemudian kita beri alasan. Kita tulis secara sederhana Bapak Ibu, inspirasi yang didapatkan Ibu guru tersebut
berasal dari upaya tindak lanjut dan dipraktikkan di dalam kelas. Cukup seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk menjelaskan jawaban nomor 2, inspirasi yang didapat ibu guru tersebut berasal dari upaya tindak lanjut dan dipraktikkan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, untuk yang nomor 2 menilai upaya mempelajari dari guru tersebut menurut pengamatan Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah dinilai dan ini alasannya. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, menilai peningkatan kinerja guru. Ada 2 pertanyaan menjadi dasar penilaian peningkatan kinerja guru, yaitu yang pertama ini, berdasarkan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktek guru di ruang kelas seperti apa. Kemudian sini rencana guru dalam mengatasi tantangan agar bisa memastikan perubahan yang terjadi. Jawaban dari Ibu Yuliana yang pertama adalah ini. Saya mendapatkan umpan balik yang meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga terjadi perubahan suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Seperti ini intinya. Kemudian yang kedua, rencana guru untuk mengatasi tantangan adalah membutuhkan dukungan dari atasan dan rekan sejawat untuk berdialog, menemukan strategi. Nah ini, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam menilai peningkatan kerja guru ini atas 2 pertanyaan ini adalah sebagai berikut. Ini Bapak Ibu, bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan kelanjutannya. Bapak Ibu Kepala Sekolah mengamati seperti apa? Apakah ada upaya melakukan peningkatan kinerja? Yang kedua, apakah upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan, sejalan dengan pemikiran Bapak Ibu Kepala Sekolah? Atau yang ketiga, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita cek di jawaban yang pertama. Di sini Ibu Yuliana pertanyaannya yang tadi mendapatkan umpan balik yang meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga suasana pembelajaran menjadi menyenangkan. Berarti ada respon dari peserta didik, ada tanggapan dari peserta didik menyebabkan pembelajaran menyenangkan dan lebih terasa diferensiasinya. Ini. Kemudian yang kedua, dukungan dari atasan dan rekan sejawat. Nah, di sini untuk menemukan strategi pembelajaran yang tepat. Maka untuk yang pertama, indikatornya adalah ada tindakan yang diambil meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas kinerja suatu kegiatan. Ini masuk. Yang kedua, apakah upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan? Indikatornya yang pertama, ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau kualitas kinerja. Kemudian yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Nah, ini kita pertimbangkan. Dan yang ketiga, upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, upaya melakukan peningkatan kinerja, indikator pertama, memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Yang kedua, upaya melakukan peningkatan kinerja berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai peserta didik. Nah, inilah Bapak Ibu, pilihan yang ketiga ini tepat mewakili jawaban dari Ibu Yuliana. Yang pertama, ini memenuhi ekspektasi atasan. Yang kedua, ada tanggapan dari peserta didik sehingga
terjadi perubahan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Maka pilihannya adalah yang ketiga. Kita klik sini Bapak Ibu. Cukup ini. Lalu kita beri alasan di sini. Sederhana saja alasannya Bapak Ibu. Ada peningkatan kinerja yang sesuai ekspektasi atasan dan dapat diterima peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi berubah menyenangkan. Cukup Bapak Ibu. Jadi ini jawabannya untuk menjelaskan pilihan jawaban Bapak Ibu kepala sekolah pada pertanyaan ketiga menilai peningkatan kinerja guru. Jadi pilihannya adalah yang ketiga ini karena Ibu Yuliana melakukan peningkatan kinerja sesuai ekspektasi dan pembelajaran menjadi berubah menyenangkan diterima oleh peserta didik. Nah, ini alasannya adalah ada peningkatan kinerja yang sesuai ekspektasi atasan dan dapat diterima peserta didik sehingga pembelajaran menjadi berubah menyenangkan. Nah, sekarang langkah terakhir dari penilaian kinerja ini Bapak Ibu, menilai refleksi tindak lanjut adalah ini. Maka setelah ini diisi Bapak Ibu, maka ini akan aktif menjadi biru. Jika Bapak Ibu belum yakin, simpan draft. Jika Bapak Ibu sudah yakin dengan penilaian ini, menilai dari guru atas nama Ibu Yuliana ini ya, menilai upaya refleksi guru sudah, menilai upaya mempelajari dari guru sudah, dan yang ketiga menilai peningkatan kinerja guru sudah. Kalau sudah semuanya, maka langkah terakhir kita klik kumpulkan. Maka nanti dari 75% progres kinerja Ibu Yuliana di depan, setelah ini dinilai, maka nanti akan berubah menjadi 100% alias lingkaran penuh warna biru. Kita klik Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kumpulkan nilai. Setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah. Seterusnya, nilai yang Anda berikan kepada Ibu Yuliana. Sadar tantangan nomor 1. Nilai upaya mempelajari gurunya mempraktekkan inspirasi dari upaya tidak lanjut. Yang ketiga, peningkatan kinerjanya adalah upaya melakukan peningkatan kinerja mendapatkan respon positif dari peserta didik. Jika ini sudah benar sesuai rangkuman dari 3 penilaian Bapak Ibu guru, ini tinggal diklik sini untuk mengaktifkan ini Bapak Ibu. Ya, ini akan aktif jika ini sudah diklik. Kemudian ternyata jika ini belum sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan klik ubah, kembali ke depan, menilai amal refleksi tidak lanjut dari guru yang bersangkutan. Karena ini sudah sesuai Bapak Ibu, maka ini kita klik centang seperti ini, baru kemudian kita kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu sudah berhasil dikumpulkan. Kita cek untuk penilaian praktek kinerja. Kita cek di bagian bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi masih digembok, sekarang sudah centang hijau. Sudah centang hijau, tandanya Bapak Ibu kepala sekolah sudah melakukan penilaian kinerja guru pada bagian refleksi tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk membuktikan ini adalah milik Ibu kepala sekolah, kita coba masuk
ke akun Belajar ID Ibu Yuliana yang dinilai Ibu Tri Sulistiawati ini tadi. Ini kita cek Bapak Ibu, apakah progresnya sudah 100%? Mari kita lihat. Ya, ini akun Belajar ID dari Ibu Yuliana yang dinilai oleh Ibu Kepala Sekolah Tri Sulistiawati tadi. Kita masuk di sini, klik sebagai pegawai. Iya, inilah Bapak Ibu progres kinerja dari Ibu Yuliana setelah dinilai oleh Ibu Kepala Sekolah. Refleksi tindak lanjutnya, maka Ibu Yuliana praktek kinerjanya telah selesai 100%. Demikian Bapak Ibu sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.